Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Diki Rahman di pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu tentang kitab-kitab Allah agar kalian dapat menghafal dan mengetahuinya dengan mudah. Ayo bersama-sama kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Jumlah kitab diwahyukan ada 4. 1 Taurat diwahyukan Nabi Musa. 2 Jabur diwahyukan Nabi Daud. 3 Injil diwahyukan Nabi Isa. 4 Quran diwahyukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah kitabnya, kitab yang sangat mulia. Nah, udah ya anak-anak, kita bernyanyinya. Yuk sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Coba kalian perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhanna dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anak, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itulah,
maka orang itulah tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayainya atau meyakininya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Apa itu kitab Allah? Ayo, siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, itulah adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran hukum dasar agama yang diturunkan para nabi seperti Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasulnya yang berbeda zaman dan berbeda umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, artinya ajaran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, 2. Larangan menyembah berhala, 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, 4. Perintah mensucikan hari Sabtu, 5. Perintah menghormati kedua orang tua, 6. Larangan membunuh sesama manusia, 7. Larangan berbuat zina, 8. Larangan mencuri, 9. Larangan menjadi saksi palsu, 10. Larangan mengambil hak orang lain. Nah, itulah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro, artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini adalah berisi tentang kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah.
doa, nasihat, serta kata-kata hikmah. Nah, itulah adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau kabar yang baik. Ajaran pokok yang ada di dalam kitab Injil: 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi tentang menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ia diturunkan untuk seluruh umat manusia, rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah adalah petunjuk bagi manusia bagaimana berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab Allah banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah pada sesama. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada juga ajaran terpuji kepada diri sendiri. Di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang mengenal kitab-kitab Allah. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami makna tentang kitab-kitab Allah ya. Baiklah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai.
berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.